Saudara-saudari terkasih, salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari adalah, saya setiap hari sudah berdoa, saya setiap minggu sudah ke gereja, saya sudah rajin berpuasa, dan lain-lain. Tapi kok hidup saya gini-gini aja ya? Tapi kok saya tidak kunjung bahagia ya? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan itu yang sering muncul dalam kehidupan Anda, bahkan mungkin sekarang sedang muncul dalam kehidupan Anda, mungkin video ini akan berguna untuk Anda, karena kita akan bersama-sama mengulas bacaan-bacaan liturgi yang akan kita dengarkan pada hari Minggu ini, yaitu Minggu Biasa kelima tahun A. Kita akan mengulasnya dalam Insap, Intip Sabda bersama dengan Frater Revi. Saudara-saudari terkasih, kita akan memulai dari bacaan Injil yang diambil dari Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada hari Minggu ini adalah masih kelanjutan dari khotbah di bukit. Kalau Anda sudah menonton Insap edisi minggu lalu, yaitu Minggu Biasa yang keempat, maka seharusnya kita sudah bersama-sama mengetahui bahwa khotbah di bukit ditulis oleh Matius untuk menampilkan Yesus sebagai Musa yang baru. Kenapa bisa begitu? Karena dalam cakrawala pandang orang Yahudi pada zaman Yesus, bukit atau tempat yang lebih tinggi atau gunung itu biasanya erat kaitannya dengan Gunung Sinai, yaitu gunung tempat di mana Tuhan menurunkan 10 perintah Allah melalui Nabi Musa. Nah, Yesus yang sedang berkhotbah di bukit ini itu sedang ditampilkan sebagai Nabi Musa yang baru, karena Tuhan Yesus ingin memberikan perintah yang menyempurnakan, ajaran yang menyempurnakan apa yang sudah diajarkan sebelumnya oleh Musa. Inti dari teks Injil untuk minggu ini, kalau kita mau jadikan satu kalimat singkat, maka pesan dari Yesus adalah, kamu adalah garam dan terang dunia. Titik. Nah, tapi masalahnya adalah, apa maksudnya menjadi garam dan terang dunia? Sebelum kita masuk ke bagian maknanya, mari kita perhatikan dulu. Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Yesus tidak menggunakan, jadilah garam dan terang dunia. Tidak. Yesus menggunakan justru, kamu adalah garam dan terang dunia. Artinya, Yesus ingin menegaskan kepada kita bahwa garam dan terang dunia itu adalah identitas kita, jati diri kita. Kita itu sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, sudah menjadi garam dan terang dunia. Karena Yesus mengatakannya, kamu adalah garam dan terang dunia. Bukan jadilah garam dan terang dunia. Kalau yang digunakan adalah kata jadilah, maka sekarang kita belum jadi garam dan terang, tapi mungkin nanti akan jadi garam dan terang. Tapi yang digunakan oleh Tuhan Yesus adalah, kamu adalah garam dan terang dunia. Artinya, sekarang ini kita sudah menjadi garam dan terang dunia. Artinya garam dan terang dunia sekali lagi adalah identitas kita, jati diri kita sebagai orang Kristen. Dengan kata lain, kalau kita tidak menjadi garam dan terang dunia, artinya kita kehilangan identitas sendiri. Kita tidak sesuai dengan identitas yang sudah disematkan kepada kita ketika kita menjadi seorang Kristen. Sekarang mari kita bedah satu persatu. Apa maksudnya garam dunia dan terang dunia? Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Saudara-saudari, kita mengetahui bahwa garam itu sekurang-kurangnya punya dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi sebagai pemberi rasa. Garam itu bisa mengasinkan, memberi rasa asin kepada makanan yang kita sedang buat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sebagai pengawet. Untuk Anda yang suka makan ikan asin, maka Anda pasti akan tahu bahwa kenapa ikan asin itu awet, karena ikan asin itu diasinkan, diberi garam supaya umurnya jadi lebih awet, tidak cepat busuk. Artinya, saudara-saudari, menjadi garam dunia, itu yang pertama adalah memberi rasa kepada dunia. Memberi rasa itu gimana sih? Kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga kita, kehadiran kita itu memberi rasa, memberi semangat, memberi harapan, memberi warna. Salah satu yang bisa kita gunakan sebagai ukuran adalah mungkin kita bisa mencari tahu apakah ada perbedaan ketika kita hadir dan ketika kita tidak hadir. Nah, mungkin Anda bisa bertanya kepada orang-orang di sekitar Anda. Apakah kalau saya hadir itu saya memberi warna, saya memberi harapan, saya memberi semangat? Kalau kehadiran kita memberi rasa, memberi warna, memberi semangat tertentu, maka kita sebetulnya sedang menjadi garam
untuk orang-orang di sekitar kita karena kita memberi rasa. Selain itu, garam juga tadi dikatakan sebagai pengawet. Pengawet itu membuat makanan menjadi tidak busuk. Nah, saudara-saudari, menjadi garam dunia itu juga artinya kita membuat situasi di sekitar kita menjadi tidak busuk, tetapi dipenuhi dengan aneka macam hal-hal yang baik. Pada bagian berikutnya Yesus mengatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita kembali ke gagasan di awal tadi bahwa Tuhan Yesus itu mengatakan, kamu adalah garam dunia. Artinya, kita itu sekarang identitasnya sudah menjadi garam. Tuhan Yesus tidak mengatakan, jadilah garam dunia. Tidak. Tapi kita sudah menjadi garam. Kalau kita yang sudah menjadi garam ini, kehadiran kita tidak memberi rasa, tidak memberi warna, tidak memberi semangat, dan membuat situasi di sekitar kita menjadi busuk, maka kita kehilangan fungsi kita sebagai garam. Kita menjadi garam yang tawar. Dan kalau kata Tuhan Yesus, kalau garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau kita menjadi garam yang tawar, maka kita menjadi kehilangan identitas. Kita sama seperti seorang tentara yang pada waktunya perang, tapi dia tidak mau berangkat perang. Dia malah bersembunyi dan dia malah lari. Seorang tentara, jati dirinya adalah kalau ada perang, dia berangkat perang. Tapi kalau misalnya ada perang, dia malah justru lari, maka jati dirinya sebagai tentara akan dipertanyakan. Selanjutnya, selain sebagai garam dunia, Tuhan Yesus juga menegaskan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara-saudari, apa maksudnya menjadi terang dunia? Supaya gampang, kita bisa melihat lampu yang ada di rumah kita. Apa gunanya lampu di rumah kita? Gunanya adalah supaya ruangan menjadi terang. Dengan kata lain, lampu itu berdampak untuk kita. Nah, maka menjadi terang dunia itu berarti menjadi berdampak untuk dunia. Tuhan Yesus mengajak kita untuk berdampak lewat hal-hal yang kelihatan. Karena kalau kita sembunyi-sembunyi, tidak berdampak apa-apa, maka kalau kata Tuhan Yesus, kita seperti lampu yang ditaruh di bawah gantang. Lampu yang ditaruh di bawah gantang itu, sinarnya tidak keluar, karena ketutupan oleh gantang itu. Sehingga yang seharusnya lampu itu menerangi, justru tidak bisa menerangi ruangan di situ. Pengaruhnya menjadi tidak terasa. Dia menjadi tidak berdampak. Dan karena kita tahu bahwa kita adalah terang dunia, kita ini sudah menjadi terang dunia loh, maka kalau misalnya ada kegelapan di sekitar kita, kita tidak perlu mengeluh. Kita tidak perlu mengutuki kegelapan itu. Ah, di sini situasinya gelap. Tidak perlu berpikir begitu. Kenapa? Karena kita ini adalah terang dunia kalau kata Tuhan Yesus. Yang perlu kita lakukan bukanlah mengeluh, bukan mengutuki kegelapan, tetapi nyalakanlah cahaya kita, sehingga kegelapan itu nanti dengan sendirinya akan hilang. Pada bagian terakhir dari teks Injil dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi jangan ditutup-tutupi terangnya. Biarkan terang itu bercahaya di depan banyak orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu. Jadi nggak apa-apa kalau perbuatan baik kita itu dilihat orang. Tidak apa-apa. Tidak perlu takut dikira kita sombong. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan, nah ini yang paling penting, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saudara-saudari, tidak masalah kalau kita mau berbuat baik dan perbuatan baiknya itu kelihatan orang. Memang ada perbuatan-perbuatan baik yang perlu dilakukan di belakang panggung. Tapi ada kalanya perbuatan baik juga boleh saja dilihat orang. Kenapa? Supaya orang-orang lain itu melihat perbuatan baik itu, kalau kata Tuhan Yesus, dan kemudian memuliakan Bapa di surga. Jadi tujuan akhirnya bukanlah hanya sampai di melihat perbuatan baik kita, bukan. Tapi yang lebih luhur lagi, dengan melihat perbuatan baik yang kita buat, orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa melihat kemuliaan Allah dan bisa ikut memuliakan Allah. Bahkan siapa tahu orang-orang yang ada di sekitar kita itu terinspirasi dari kita sehingga ikutan berbuat baik. Sehingga perbuatan baiknya semakin banyak. Dan kalau kebaikannya semakin banyak, harapannya semakin banyaklah orang yang memuliakan Bapa di surga. Nah, sekarang kita mau lanjut ke bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 58 ayat 7 sampai 10. Kalau tadi teks Injil bicara soal identitas kita sebagai garam dan terang dunia, kitab Nabi Yesaya akan melengkapi apa yang sudah kita dapatkan tadi
dengan memberikan kepada kita petunjuk bagaimana sih caranya menjadi garam dan terang dunia itu. Atau bahasa gampangnya, kitab Nabi Yesaya ini akan memberikan kepada kita tips and triknya bagaimana supaya kita bisa menjadi garam dan terang dunia yang baik. Teks bacaan pertama ini mengambil ayat 7 sampai 10. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, jadi bab 58 ayat 1 sampai 6, maka di situ kita akan menemukan bangsa Israel sedang bertanya kepada Allah, Tuhan, kenapa kami sudah berpuasa, tapi kok Tuhan seakan-akan tidak memperhatikan puasa kami, tidak memperhatikan usaha kami. Nah, pada ayat 7 sampai 10 ini kita akan menemukan jawabannya. Jawabannya sebetulnya bukan karena tidak diperhatikan, tapi puasa saja, hal-hal yang sifatnya ritual saja, itu tidak cukup ternyata. Ini kembali ke pertanyaan kita tadi di awal. Saya sudah berdoa terus-terusan, saya sudah misa, bahkan misanya juga bukan hanya setiap minggu, tapi setiap hari. Saya sudah berpuasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kok hidup saya gini-gini aja ya? Saya kok tidak kunjung bahagia ya? Sebetulnya, kalau dikatakan bahwa Allah tidak memperhatikan puasa mereka, itu salah besar. Kenapa? Karena bagi Allah, puasa dan kegiatan-kegiatan ritual lainnya, berdoa, kalau kita sekarang misa, dan aneka macam aktivitas rohani lainnya, itu adalah hal yang sangat diperhatikan oleh Allah, pasti. Tapi, nah ada tapinya. Tapi, hendaknya kita tidak berhenti pada hal-hal yang sifatnya ritual. Kesalehan ritual itu baik, tapi belum cukup. Supaya menjadi cukup, itu bagaimana caranya? Hendaknya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudara-saudari, mari kita perhatikan satu persatu bagian dari ayat ini. Dikatakan tadi, hendaknya kamu memecah-mecah roti, itu yang pertama. Lalu yang kedua, membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian. Di sini disebutkan 3 kebutuhan paling dasar manusia. Kalau kita belajar waktu kita di sekolah dulu, kita mengenal kebutuhan primer, yaitu pangan, papan, sandang, makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Inilah 3 hal yang disebutkan oleh Nabi Yesaya. Tadi dikatakan roti, rumah, dan pakaian. Dengan demikian, bagian awal dari kitab Nabi Yesaya ini menegaskan kepada kita bahwa puasa saja itu belum cukup. Ritual saja tuh belum cukup. Perlu sampai ke level yang lebih tinggi. Nah, level yang lebih tingginya apa? Hendaknya kamu memecah-mecah roti untuk orang-orang yang lapar, menyediakan tempat tinggal untuk orang yang tidak punya rumah, dan menyediakan pakaian untuk mereka yang telanjang. Ini dikatakan kepada kita bahwa mari kita mengamati sekitar kita, mungkin di sana ada yang sedang membutuhkan pertolongan kita, dan kita bisa membantu mereka. Itulah pesan Nabi Yesaya. Mari lebih peka, karena mungkin ada kebutuhan mendasar yang sedang mereka butuhkan. Mungkin kebutuhan mendasarnya belum tentu makanan, mungkin kebutuhan dasarnya juga belum tentu rumah, mungkin juga belum tentu pakaian, karena mungkin mereka sudah punya makanan, mungkin sudah ada tempat tinggal, mungkin sudah ada pakaian, tapi mungkin ada kebutuhan mendasar lain yang belum terpenuhi. Misalnya, mereka mungkin butuh didengarkan, karena mungkin mereka sedang ada masalah, butuh cerita. Mungkin mereka butuh disemangati, karena mereka sedang kehilangan semangat hidup. Mungkin mereka butuh diberi motivasi, karena sedang kehilangan makna hidup. Ini sangat nyambung sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil. Kamu adalah garam dunia. Garam itu memberi rasa. Mungkin ada di sekitar kita orang-orang yang sedang kehilangan rasa dalam kehidupannya, sehingga kita bisa hadir untuk mereka, memberi rasa, memberi warna, memberi semangat. Dan tadi pada ayat yang ke-7 dikatakan juga, hendaknya kamu tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Maksudnya adalah, kita tahu di situ ada saudara kita, teman kita, orang di sekitar kita yang sedang memerlukan pertolongan kita, tetapi kita sembunyi. Artinya, kita pura-pura tidak tahu. Mungkin karena kita sedang malas untuk membantu mereka. Nabi Yesaya mengingatkan kita, yuk pelan-pelan kita belajar untuk tidak cuek. Yuk, kalau kita bisa membantu, mari kita membantu. Memberi semangat, mendengarkan, memberi motivasi, memberi rasa. Kalau kita pura-pura tidak tahu, kalau kita cuek, maka kita sama saja seperti
lampu yang berada di bawah gantang, seperti yang tadi dalam bacaan Injil. Bukannya kita memberikan terang untuk orang-orang di sekitar kita, justru malah kita menutupi terang itu, malah menyembunyikannya di bawah gantang. Padahal seharusnya terang itu diletakkan di atas kaki Dian, supaya bisa menerangi sekitar situ. Selanjutnya, dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Saudara-saudari, menarik sekali di sini dikatakan, lukamu akan pulih dengan segera. Jadi kalau kita memperhatikan orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita, maka kata Nabi Yesaya, lukamu akan pulih dengan segera. Mungkin kita bertanya-tanya, kan saya juga masih orang susah, saya juga masih butuh dibantu. Kenapa saya harus membantu orang lain? Itu sering menjadi pertanyaan bagi kita. Nabi Yesaya mengingatkan kepada kita bahwa meskipun kita dalam keadaan terluka, justru kita dipanggil, kita diajak untuk memperhatikan orang lain yang juga sedang terluka. Justru lewat bantuan itu, dengan kegiatan membantu orang lain itu, maka sebetulnya kita sedang memulihkan diri sendiri. Banyak orang di dunia ini mengalami sukacita yang besar, sukacita yang tidak bisa dijelaskan, justru ketika mereka melihat orang lain berbahagia karena kita membantu mereka. Maka jangan terkejut kalau nanti dalam kondisi kita sedang memerlukan bantuan, tapi kita mencoba membantu orang lain semampu kita, tentu saja, jangan memaksakan, maka lewat kegiatan membantu orang lain itu, kita sebetulnya sedang menyembuhkan diri sendiri. Kita mendapatkan sukacita yang tidak bisa dijelaskan, sukacita yang sulit untuk dideskripsikan. Tapi sukacita itu datang dengan sendirinya dan memulihkan kehidupan kita, memberi kita semangat, memberi kita motivasi, memberi kita makna untuk melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Dan Nabi Yesaya memberi jaminan yang lain, kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Bayangkan kalau kita sedang berbaris, di depan ada kebenaran, di belakang ada kemuliaan Tuhan. Ini adalah sebuah jaminan bahwa kita nggak perlu takut. Lanjutkan saja, lakukan saja. Apa yang kita bisa buat, apa yang bisa kita usahakan, tentu saja lagi-lagi jangan memaksakan diri. Kita bisa mengukur apa yang kira-kira kita bisa lakukan dan apa yang kira-kira mungkin belum bisa kita lakukan. Selanjutnya Nabi Yesaya mengatakan, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Dengan kata lain, Nabi Yesaya ingin memberikan jaminan sekali lagi kepada kita, orang-orang yang berkenan untuk memberikan pertolongan akan didengarkan oleh Tuhan ketika Dia memanggil namanya. Allah berkenan hadir bagi mereka yang mau mengorbankan diri kepada orang lain, yang rela memecah roti, yang rela menjadi garam yang memberikan rasa, yang rela menjadi terang yang menerangi sesamanya. Selanjutnya saudara-saudari, mari kita beralih ke bacaan kedua yang diambil dari 1 Korintus bab 2 ayat 1 sampai 5. Paulus berkata kepada umat di Korintus, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Untuk memahami perkataan Paulus ini, kita perlu mengetahui latar belakang yang terjadi waktu itu di Korintus. Di Korintus waktu itu, ada orang-orang yang memang berprofesi sebagai pembicara. Mungkin boleh dikatakan sebagai pengkhotbah, katakanlah begitu. Tapi yang mereka bicarakan, yang mereka wartakan, yang mereka khotbahkan, itu bukanlah sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang buruk. Orang-orang ini menggunakan retorika atau kata-kata yang sangat baik, yang memukau banyak orang, yang mengobarkan semangat banyak orang, tetapi sebetulnya tujuan mereka itu tidak baik. Karena tujuan mereka adalah ingin memanipulasi para pendengarnya dengan bungkus kata-kata yang indah. Dengan mengatakan bahwa aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat, Paulus ingin menegaskan kepada orang-orang di Korintus bahwa saya ini bukanlah seperti mereka, para pembicara yang ulung itu loh. Tidak, saya tidak mau menjadi seperti mereka. Percuma kata-katanya indah, tapi kalau tujuannya untuk memanipulasi, tujuannya tidak baik. Percuma kalau membuat banyak orang semangat, tapi di balik itu sebetulnya dia sedang mewartakan diri sendiri. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu, selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ini adalah masih lanjutan dari kalimat yang pertama tadi. Paulus menegaskan, saya tuh nggak mau pakai kata-kata indah.
Saya nggak mau banyak tipu-tipu. Yang ingin saya wartakan adalah sesuatu yang apa adanya saja. Maka Paulus sudah sejak awal menegaskan, yang ingin saya wartakan adalah Yesus Kristus yang disalibkan itu. Nah, saudara-saudari, pada zaman itu, salib itu adalah hukuman yang sangat memalukan. Itu adalah aib. Tapi Paulus tidak ragu-ragu menyebutkan bahwa Yesus Kristus itu adalah orang yang disalib itu loh. Ingin sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa dia tidak mau tipu-tipu, dia hanya ingin menyampaikan segala sesuatu apa adanya. Dan dengan mengatakan bahwa dia yang disalibkan itu, ingin menegaskan juga kepada orang-orang di Korintus bahwa yang disalibkan itu tuh jangan lupa loh, sesudah itu dia bangkit. Jadi Paulus ingin menegaskan, ingin mengingatkan orang-orang di Korintus bahwa memang dia pernah disalib, tapi setelah dia wafat, dia bangkit. Selanjutnya, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Sekali lagi, dengan jelas Paulus ingin menunjukkan kepada orang-orang di Korintus bahwa dia bukanlah orang yang tipu-tipu. Dia mengakui bahwa dia juga punya banyak kelemahan, dia punya banyak dosa. Bahkan kita ingat bahwa Paulus adalah orang yang pada masa lalunya pernah menjadi pembantai orang-orang Kristen. Orang yang mengejar orang-orang Kristen. Maka tidak heran kalau Paulus mengatakan, saya adalah orang yang punya banyak kelemahan. Dan kemudian dikatakan juga, saya sangat takut dan gentar. Bukan takut dan gentar kepada orang-orang di Korintus tentu saja, bukan. Tapi Paulus takut dan gentar kepada Tuhan yang memberikan kepadanya tugas untuk menjadi pewarta Injil. Dia merasa takut dan gentar menerima kepercayaan, menerima tanggung jawab sebagai pewarta, sebagai rasul. Maka ini adalah statement yang menunjukkan kepada orang-orang di Korintus dan juga kepada kita bahwa Paulus adalah orang yang rendah hati. Dia mau mengakui dirinya apa adanya, tidak mau tipu-tipu, tidak mau membungkus dirinya dengan aneka macam topeng-topeng yang aneh-aneh, topeng-topeng yang bagus-bagus. Dia tidak ingin melakukan pencitraan di hadapan orang-orang Korintus. Selanjutnya, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Kita tahu bahwa roh yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang bisa mengubah seseorang. Dia punya daya transformatif, daya yang bisa mengubah seseorang yang tadinya tidak baik menjadi baik. Dengan demikian, Paulus dalam semua pewartaannya, dia tidak mengharapkan bahwa, wah khotbahnya Paulus bagus ya. Dia tidak mengharapkan pujian atas khotbahnya dia, tidak. Karena tadi dikatakan bahwa, aku tidak ingin menggunakan kata-kata yang indah. Karena memang yang diutamakan oleh Paulus itu bukan kehebatan khotbahnya, bukan. Tapi yang diharapkan oleh Paulus adalah kekuatan roh yang bisa mengubah orang-orang yang mendengarkan pewartaannya. Jadi ukuran keberhasilan Paulus itu bukan seberapa hebat khotbahnya dia, bukan itu, tetapi seberapa banyak orang yang mau berubah menjadi lebih baik setelah mendengarkan khotbahnya Paulus. Dengan kata lain, perubahan yang terjadi bukan hanya perubahan di level teori, tetapi perubahan di level praktik sehari-hari. Kita ingat tadi dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan bahwa ritual saja itu tidak cukup. Memang ritual itu baik, tetapi ritual itu harus sampai ke level praktik kehidupan yang lebih baik juga. Sampai bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, yang memerlukan bantuan, yang mungkin sedang memerlukan roti, yang mungkin sedang memerlukan garam supaya hidupnya lebih berasa, yang mungkin sedang membutuhkan terang. Selanjutnya, bagian yang terakhir, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Apa maksudnya bergantung pada hikmat manusia? Paulus tidak ingin bahwa orang-orang Kristen di Korintus itu menjadi Kristen karena figur manusia tertentu. Misalnya, jangan sampai mereka jadi Kristen itu karena sosok Paulus. Jangan sampai demikian. Tapi mereka sungguh ingin menjadi Kristen karena sungguh ingin menjadi pengikut Kristus, karena sungguh ingin mengenal Allah, dan sungguh ingin bersandar pada kekuatan Allah. Mungkin kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, kita ini selama ini menjadi seorang pengikut Kristus ini buat siapa sih? Apakah kita menjadi seorang Kristen itu karena sosok tertentu, sosok manusia tertentu, atau memang sungguh karena kita ingin bersandar kepada Allah? Atau mungkin pertanyaan lain yang lebih sederhana adalah, apa yang menjadi motivasi kita untuk datang untuk misa setiap hari Minggu? Apakah di situ karena ada romonya yang baik, khotbahnya bagus, atau memang sungguh kita ingin datang, ingin berjumpa dengan Allah, ingin menyambut Tuhan lewat komuni kudus? Kalau kita masih bergantung kepada manusia,
kepada sosok manusia tertentu, misalnya romonya, kemudian ketika kita hadir dalam perayaan Ekaristi, tetapi tidak berjumpa dengan romo yang homilinya kita sukai itu, maka kita akan kecewa. Tapi kalau motivasi kita sejak awal, ingin merayakan misa, ingin datang ke gereja, ingin berdoa, itu ingin berjumpa dengan Allah, maka apapun yang terjadi, siapapun romonya, bagaimanapun situasi gerejanya, siapapun orang yang ada di sebelah kanan kita atau di sebelah kiri kita, tidak berpengaruh apapun. Karena yang ingin saya cari adalah Allah sendiri. Kalau misalnya hari ini kita masih bersandar pada kekuatan manusia, tidak apa-apa. Tapi inilah saatnya untuk berubah. Yuk kita pelan-pelan berubah. Kalau hari ini kita masih bersandar pada sosok tertentu atau figur tertentu, mulailah kita menggeser sandaran kita kepada Allah sendiri. Maka saudara-saudari, kalau mau disimpulkan, kita bisa mendapatkan 3 poin kesimpulan dari 3 bacaan yang akan kita dengarkan pada minggu biasa yang kelima tahun A. Yang pertama dari bacaan Injil tadi, yaitu identitas kita sebagai seorang Kristen. Kita adalah garam dan terang dunia. Tuhan Yesus tidak menggunakan jadilah garam dan terang dunia. Tetapi yang digunakan oleh Yesus adalah kamu adalah garam dan terang dunia. Artinya kita sekarang sudah menjadi garam dan terang dunia. Maka yang sekarang perlu kita lakukan adalah mewujudkan identitas itu. Supaya kita sungguh menjadi jati diri kita yang sesungguhnya. Supaya kita tidak kehilangan jati diri itu. Lalu poin yang kedua, kita dapatkan dari kitab Nabi Yesaya. Ritual itu baik, tapi belum cukup. Ada yang lebih lanjut lagi daripada sekedar ritual. Yaitu melakukan perbuatan baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, mencoba untuk peka, melihat kira-kira ada kebutuhan apa yang bisa kita bantu. Dan kita perlu mengukur apa yang bisa kita lakukan dan apa yang memang belum bisa kita lakukan. Ketika kita sedang membantu orang lain, sebetulnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Dan poin yang ketiga dari surat Paulus kepada umat di Korintus, pada akhirnya semuanya dikembalikan lagi kepada Allah karena kita ingin bersandar kepada kekuatan Allah, bukan kepada kekuatan manusia. Bukan kepada sosok manusia tertentu. Jangan sampai juga kita menggantungkan diri kita pada kekuatan sendiri saja. Karena diri kita juga masih manusia. Kita bukan Allah. Dan segala sesuatu yang kita lakukan, perbuatan baik, bantuan untuk orang lain, menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, semuanya itu dilakukan supaya, kalau kata Tuhan Yesus, orang-orang bisa melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Maka dengan kata lain, tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.